Nama Daniel Farke mungkin hanya akan tenggelam dalam bayang-bayang pelatih utama Borussia Dortmund. Sampai akhirnya, ia menerima pinangan Norwich City pada 2017. Stuart Webber menjadi orang penting dalam apiknya permainan Norwich City. Ia direkrut sebagai sporting director dari Huddersfield Town. Kedekatannya dengan Dortmund memudahkannya untuk membawa David Wagner sebagai pelatih tim utama Huddersfield saat itu. Webber ingin mengulangi kesuksesannya di Huddersfield. Dengan koneksi yang ia miliki, ia pun mendatangkan Farke yang menjabat sebagai pelatih tim cadangan Dortmund. Awalnya, sejumlah keputusan Farke mendapatkan penolakan. Sebagai pelatih yang lama di Jerman, ia datang dengan gerbong pemain yang juga pernah bermain di Jerman. Sebut saja Christoph Zimmermann, Marcel Franke, hingga Marco Stiepermann. Namun, tetap saja, kehadiran mereka tidak mendongkrak posisi The Canaries yang finish di peringkat ke-14 divisi Championship. Semusim setelahnya, sentimen negatif masih belum berhenti. Fans Norwich menyayangkan penjualan James Maddison ke Leicester City. Rekrutan Farke pun diprediksi akan kembali zong. Ia malah mendatangkan Moritz Leitner dari Augsburg, Akin Famewo dari klub antah berantah Beikelstown, Emi Buenda dari Getafe, hingga wonderkid Finlandia yang flop di Bundesliga, yaitu Teemu Pukki. Di musim kedua inilah Farke membalikan segala prediksi negatif. Mereka justru keluar sebagai juara divisi Championship. Norwich mengalahkan tim unggulan macam Leeds United dan Aston Villa. Saat bertanding, Farke menggunakan pakem 4-2-3-1. 4 pemain belakang diisi oleh Zimmermann, Ben Godfrey, Mike Aarons, dan Jamal Lewis. Pos poros ganda dihuni oleh Kenny McLean dan Tom Trybull. Sementara itu, Emi Buendia, Stiepermann, dan Onal Hernandez menyokong striker tunggal, Teemu Pukki. Gaya bermain Norwich benar-benar agresif. Mereka selalu menerapkan pressing ketat. Ketika bertahan, formasinya berubah menjadi 4-4-2. Pukki punya peran krusial. Selain diharuskan mencetak gol, ia juga diwajibkan menahan serangan lawan. Ia menjadi pemain pertama yang akan menghentikan lawan ketika tim kehilangan bola. Ketika melakukan serangan, Pukki pun menjadi pemain pertama yang membagi bola, kala tim dalam transisi menyerang. Posisi Pukki tidak statis. Ia dibebaskan untuk bermain melebar dan membuka ruang buat gelandang untuk masuk ke dalam. Peran tim Krul juga diubah sedemikian rupa oleh Farke. Meski berposisi sebagai penjaga gawang, Farke menyadari kalau Krul punya olah bola yang baik. Saat serangan buntu, Norwich akan mengumpan pada kiper untuk memancing lawan melakukan pressing. Saat lawan melakukan pressing inilah ada celah kosong yang dimanfaatkan oleh para pemain Norwich. Hal ini juga diterapkan ketika mereka promosi ke Premier League. Meski dibantai 5-1 oleh Liverpool di pertandingan pembuka, tapi Farke disanjung karena keberanian dan pilihan taktiknya. Farke tetap menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain terbuka dalam meladeni Liverpool. Di laga kedua, Norwich sempat mengejutkan ketika Pukki mencetak hat-trick ke gawang Newcastle United. Statistiknya pun mengesankan. Norwich menguasai 64% bola dan mengirimkan 604 umpan. Jumlah yang amat fantastis. Meski kalah 2-3 dari Chelsea pada peringkat ketiga, tapi dari sini kita bisa melihat jelas bagaimana filosofi seorang Daniel Farke. Ia ingin membangun tim dengan penguasaan bola, serta membangun serangan dengan inisiatif. Ia tak ingin timnya hanya bermain reaktif seperti gaya main pragmatis. Meski memesona, tapi toh Norwich masih jadi favorit untuk terdegradasi musim ini. Tapi apapun yang terjadi, keberanian Daniel Farke dengan bermain terbuka dan menyerang adalah aplikasi dari filosofi permainannya yang ia bawa sejak hari pertama menjadi manajer Norwich City. Hingga pekan ke-29 Premier League, Norwich masih berada di posisi juru kunci. Meski berat, tapi mereka masih mungkin untuk bertahan di Premier League. Semoga saja ini bukan musim terakhir kita menyaksikan ada tim promosi yang tak lagi bermain pragmatis.